Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahumullah. Kami bersama tim dari Sekolah Tinggi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat bersama teman-teman ini silaturahmi ke Romo Yai Mas Berhafid. Selain silaturahmi, kami ingin menggali sejarah atau riwayat Yai yang dilahirkan di tengah hutan sehingga sekarang hutannya menjadi hutan-hutan manusia, hutan-hutan manusia dikerumuni banyak orang. Insya Allah itu berkah nih. Yai saya mohon sedikit aja menceritakan itu tadi. Ini untuk dokumentasi kami semua dan insya Allah nanti akan bisa masuk ke channel saya di Apa Muji di YouTube ya. Insya Allah. Semoga ya itu sendiri kisahnya ya. Awalnya dari awal tadi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Pak Profesor Uji dan Pak Eko dan semua rombongan, alhamdulillah kita semua bisa ketemu dalam silaturahmi. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, berkah umur, berkah semuanya. Wah ini malu-malu. Kalau cerita saya ini ya sebetulnya tidak unik, tapi mungkin tidak banyak seperti saya. Dan sampai sekarang, saya itu lahir di satu desa namanya Desa Karangjati. Desa Karangjati. Kabupaten mana ya? Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Hidup di tengah Tegal yang Tegal itu dihuni oleh dua rumah, dan dua rumah ini ada penghuninya. Satu mbah saya itu yang satu kaya, yang satu tidak seberapa kaya dan muridnya banyak. Murid kampung, guru ngaji kampungan itu kadang orang sepuh-sepuh dan anak-anak perempuan, laki-laki semua ngaji Al-Quran itu dan ngaji kupingan lah Mas. Iya. Yang lama saya mungkin tidak salah sudah usia 7 atau 8 tahun, terjadilah satu peristiwa besar yang menjadikan satu Indonesia punya sejarah kelam itu yang dirampok. Kerampokan pada saat itu, kemudian di sana banyak santri-santri yang masuk di Gombang, kemudian di lumbung padi, sembrot kemana-mana. Yang pada saat itu saya tahu persis karena saya sudah dewasa, mulai menginjak sekolah SD atau SR gitu. Nah itu mohon maaf, Quran itu banyak di semua, pokoknya semua di dalam semuanya gitu. Nah kemudian setelah lanjut pada di sana di mbah yang satu itu, jadi banyak santri. Cuma santri itu santri yang kerja, hampir 50 orang di situ. Di waktu kejadian itulah perampokan yang sangat dahsyat, bahkan bapak saya itu ditembak beberapa kali. Hanya emak saya semasa hidup itu karena tidak mau keluar di jebojek nih, belum ngantos lari jelas ditembak. Kemudian karena jauh dari tetangga, maka di situ minta tolong, tidak ada pertolongan. Kemudian pada saat itulah kita memutuskan satu keluarga. Saya masih bersaudara adik saya kecil, yang satu, yang lain berbeda semua. Kita harus hijrah ke satu tempat yang lain di rumah yang sekarang itu.
pindah situ. Nah di situ sudah mulai kita itu berubah kehidupan. Yang di awalnya saya ini hidup dengan orang tua yang walaupun tidak kaya tapi bisa makan cukup, ya. Kemudian pindah ke timur, saya ini sudah mulai terjun cari makan sendiri. Nah, dari apa saja kita kerjakan, nutuk waktu nih, nebang tebu, nebang turi untuk melayani perusahaan Bupleces. Itu dalam usia belum gede, masih usia sekolah. Tapi pada saat itu saya masih sekolah itu bergonta ganti kemana-mana. Karena tidak punya kelas 1 lah, cuman 3 kelas SD atau SM pada saat itu pindah-pindah. Tapi pada saat tahun berapa itu saya lulus sekolah ini. Kemudian dengan segala macam-macam yang kita lakukan setelah lulus itu, bahkan saya itu gini Profesor itu saya pernah ditugaskan mewakili satu kelas 6 pada saat itu. Satu kelas itu kalau tidak salah tahun berapa, tahun 70 atau berapa, dulu saya sendiri itu mewakili kemah di zaman dulu itu kan persiapannya tidak serta-merta berangkat, harus kita gali belumbang untuk tanam mujair di situ. Setelah 6 bulan kita panen, tanam pohon dulu, setelah kita sampai kita camping di hutan lagi. Untuk pada saat itu kita mewakili lomba semapur itu kita menang. Kemudian waktu api unggun yang teman-teman semuanya pakai nyanyian saya tidak pakai sholatullah. Itu menang, hanya saya dapat hadiah yang sekarang ini apa ada dokumen atau tidak. Saya mewakili teman-teman dia itu, kita bertemu dengan Pak Harto. Di sana itu kan nggak mungkin itu ya. Tapi saya di sana di Pandaan atau di sana salam-salaman dengan terus hidup setelah itu tidak mondok, tidak. Terus saya bekerja macam membantu orang tua. Ada namanya matur, ada namanya geblok, ada segala macam, bahkan borong ngopok kalau orang Jawa, bahkan ngusung kayu, bahkan kerja cari kayu di hutan. Yang kalau pagi berangkat menjelang asar baru pulang, mekul. Dari sini atau sini gonjol itu lama sekali. Ringkas cerita bahkan saya pernah itu mekul kajeng niki terpleset sampai jatuh ke jurang dalam kondisi itu setiap hari. Itu lama-lama saya itu diajak orang tua dari rumah itu ke Sarean, ke mana ke Suropuro. Itu model dari rumah model. Terus kemudian lama-lama diketemukan ya hamil. Kemudian itu saya tidak punya saudara, saya banyak di Sidogiri, di Kerama, kemudian saya di situ di hati ini selalu mohon mohon bisa mundur. Tapi kondisi tidak bisa. Kemudian apa kata ayah, saya bilang
doa sampai saya ingin mondok. Iya. Ini baru saya mau akan mondok itu kalau mondoknya kiamat. Padahal ini mondok di jantung kota tidak mungkin. Tidak mungkin. Ada kondisi tidak punya. Hanya saya di waktu itu dulu masih beliau kan masih hidup, bukan kesarian makam. Kemudian subuhan saya diajak ke situ, dia salaman terus selamat tahajud kata beliau. Dari situlah saya itu kayak terpikir saya harus mondok di situ. Tapi dari mana uangnya? Dari mana uang itu makan saja itu tidak ada kan begitu. Dari itu jualan kayu, jualan mercon pada saat itu sudah biasa itu mencari hidup untuk makan itu. Kemudian setelah niku ya mungkin ya keramat beliau ya Bapak itu ya ada tanaman sedikit itu ditanduri delay pada saat itu. Kemudian itulah yang menjadi bekal saya masuk di pesantren. Kemudian betapa sulitnya di waktu akan bisa nyantri ke Yahamid itu tidak mudah. Bertahu saja apalagi mondok. Kemudian di situ Bapak di waktu hari raya ini kata Bapak tidak bilang saya gitu, itu ketemu Hamid. Kata teman-temannya ngaji itu ya Hamid itu pada saat itu menerima anak bisa diterima itu pokok ditakoni sopo anak mana itu ada diantarkan temannya di situ. Kemudian saya beritahukan kepada beliau saya mau mondokkan putra saya. Mana putranya? Bukan kulo betul. Namanya siapa? Mas Kur. Bukan dereknya ya Kur panggilan. Kur. Dari situ tangan Bapak ini terus sama dia ini tidak dibuka kecuali dibuka baru terus pasuruan sampai semua. Kemudian terus sekalipun sudah dipanggil balik dan salaman beliau digandengan saya. Dari mana uang? Dan dari rumah itu tidak enak seperti sekarang apa itu. Jalannya itu kan masih berjalan kaki dari rumah sampai ke Wonorejonya. Hanya harus diterjang bisa mondok. Beli koper dan lain sebagainya. Kok yoyo ini kok berangkat ya. Yoyo itu akhirnya tidak sampai 6 bulan semuanya habis. Di rumah juga tidak ada apa yang dibuat ngirim. Di pondok ya tidak ada yang dimakan. Apa nih? Apa kata Bapak? Kalau kamu di rumah yang melarat seperti itu, kalau kamu di pondok ya seperti itu ya harus mensepakatkan diri. Saya berangkat ke Yai dan Bapak mau pamit. Yang di depan bilang Budi, ayo no, cukup. Nah dari situ gimana Pak? Nah ya cukup jadi cukup. Nah sudah. Cukup. Balik belum ya cukup. Alhamdulillah sampai lama tahun di sana. Sampai berapa tahun sih? Sampai berapa tahun di kira-kira? Lama kira-kira ya bisa 14 ke 13 tahun. 14 sampai 14 tahun. Pulang karena beliau meninggal sama di sana. Terus masih
di pondok apa yang harus kita lakukan untuk bisa makan. Uniknya di situ. Ini kan mau makan kan tidak bisa, dari mana uang ini kan. Nah, saya memutuskan berhenti. Hanya teman-teman satu kamar sepakat, orang tuanya ini memberi uang saya. Masih diberi. Ya, di situ untuk kita hidup. Dan setelah itu karena besar dan sekarang besar, ngapain buruh masak. Buruh masak. Ya banyak yang kita satu orang saya masakkan anak itu sampai 40 kadang 36. Satu saya ini masak. Jadi sorok betul. Punya di situ. Itu saya masih belajar, masih ngajar, masih semuanya. Bukan saya punya diva itu ngajar itu dari kota Pasuruan itu ke Bonang. Ngontel itu lama. Kemudian terus saya sampai di sana, belum hijrah lagi. Hijrah lagi. Saya dapat ngaji di teman-teman di pondok, hijrah kembali. Baik ya, sampai di situ saya kira. Saudara muslimin rahimahullah, itulah kisah Yai Masrur di masa kecil sampai beliau berhasil menyelesaikan di pondok pesantren Yai Hamid dan terakhir hijrah ke pondok Al-Ijyan belum. Saya kira yang perlu kita petik hikmahnya adalah bagaimana perjuangan Yai pada masa kecil mempertahankan hidup. Jadi mempertahankan hidup, sekedar mencari makan saja susah, apalagi untuk belajar. Tetapi yang sekarang ini orang-orang sudah begitu gampang mencari makan sebetulnya, tidak seperti dulu. Tapi yang perlu dicontoh adalah semangatnya. Ya, mungkin kita sekarang ini tidak akan melihat kondisi yang seperti itu, tetapi ini adalah pelajaran untuk kita semua. Bagaimana sebenarnya kesungguhan kita untuk mencari ilmu. Saya kira ini sangat penting. Mudah-mudahan Yai nanti kisah tadi bisa memberikan inspirasi kepada semua orang, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, agar bisa menekuni ilmu dengan semangat yang kuat sehingga meneladani apa yang sudah dikerjakan Yai mulai dari kecil. Mohon doa untuk kita semua Yai. Saya kira ini perlu kita dengar. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin 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 amin. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.